Teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, kita bahas lagi BBH yang sebentar lagi bakal kabur tuh komplotannya, sindikatnya gitu kan. Setelah kemarin Bit juga scam, sekarang saatnya BBH. Waduh, banyak sekali yang DM ya, khususnya di Instagram sama TikTok gitu. Komen-komennya juga banyak, khususnya di TikTok juga ya paling banyak komen. BBH ini udah nggak bisa WD dengan alasan yang sama seperti Bit, seperti Ponzi-Ponzi lainnya ketika mereka mau scam, mau melakukan penipuan di akhir ceritanya gitu. Kalaupun ada yang diuntungkan, kita lihat nanti. Semua Ponzi, investasi bodong, itu membayar di awal. Siapa yang dibayar? Yang diuntungkan mereka pemain-pemain Ponzi. Ya, katakanlah mereka bakteri Ponzi yang mendoktrin, yang merayu orang-orang awam seperti Anda itu untuk gabung di investasi bodong. Dalam hal ini BBH. Oke, ada informasi seperti ini. Selamat pagi. Ini gue dapat dari Instagram. Ada yang ngirim ke DM Instagram nih. Oke, kita baca ya. Selamat pagi teman-teman terkasih. Karena banyaknya informasi, kami mungkin tidak dapat membalas setiap pesan tepat waktu. Jadi harap maklum, baru-baru ini perusahaan menerima pemberitahuan mendesak dan perlu menjelaskan kepada semua orang tentang masalah penarikan. Setiap penarikan mengharuskan pihak keuangan perusahaan untuk membayar sejumlah besar uang kepada perusahaan keuangan Indonesia sekaligus pada ini tuh bahasa-bahasa translate teman-teman. Jadi bahasanya juga acak-acakan gitu ya. Ya, seperti biasa. Miss apa ini? Miss Eva BBH 3. Dan di sini teman-teman baca saja di sini. Jadi memanfaatkan situasi pemilu. Nah, gitu ya. Kemarin juga Bit, terus PCCP juga memanfaatkan kejadian-kejadian atau kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Kita kan sedang masih ramai pemilu ya, meskipun pencoblosan sudah. Nah, di sini, namun pemilu Indonesia saat ini sedang berlangsung dan pemerintah Indonesia telah sepenuhnya melarang dana luar negeri masuk ke Indonesia, sehingga dana kami tidak dapat mengalir ke perusahaan pembayaran keuangan. Sama kayak Bit ya, mereka nggak menyebutkan perusahaan pembayaran keuangannya apa. Intinya kalian kalau di BBH, WD, itu pengirimnya dari mana? Tanyakan, benar nggak? Gitu. Biasanya perusahaan pembayaran keuangan yang mereka maksud itu tidak terafiliasi. Ya memang semua orang berhak menggunakan layanannya. Misal kalau LinkQ, kalau Oi, kalau Flip gitu kan, aplikasi-aplikasi untuk pembayaran atau Dana, OVO Pay yang kayak gitu. Tolong jangan panik, saya jamin Anda bisa menarik uang. Nah, kalian masih percaya dengan kata-kata terakhir dari sindikat atau komplotan penipu, investasi bodong. Ya. Bagaimanapun juga, mau suka nggak suka, tetap nggak akan ada yang membenarkan orang berinvestasi di investasi bodong. Ya. Terus kalau misalkan teman-teman mengikuti saran saya dari kemarin-kemarin, saya pernah bikin konten terakhir tanggal 8, ada 2 konten, lupa tanggal berapa lagi. Dari tanggal 8 saja, itu sudah banyak indikasi scam. Ya, tapi begitulah investasi bodong. Ada orang yang ngingetin, mengedukasi bahayanya gimana. Ada orang yang menjadi bakteri. Di sini saya bukan menghakimi, terserah kalian. Kalau kalian pemain Ponzi, mau bermain investasi bodong skema Ponzi, ya terserah kalian. Ya, kalau kalian cermati video-video saya, selalu saya selipkan kata-kata, kalau kalian pemain Ponzi, leader Ponzi, intinya kalian yang suka main Ponzi lah, investasi bodong. Kalau main sesama pemain Ponzi ya terserah, kan susah. Ya, ngingetin orang yang sudah kecanduan susah. Tapi jangan sampai kalian menghilangkan hati nurani kalian, jerumusin orang awam dengan dalih investasi. Gitu, oke? Nah, ini contoh komentar di TikTok ya. Dari hari Kamis, untuk penarikan V3 itu nggak bisa. Dari awal-awal juga penarikannya yang kecil-kecil aja bisa. Gitu, yang gede nggak bisa. Banyak informasi, kalau setiap kali ada informasi tentang BBH ini gue bikinin konten, tiap hari mungkin ada
3 sampai 5 konten. Tapi kan gue nggak cuma ngonten hidupnya, ya. Kalau ada yang bilang nggak bahas Ponzi nggak makan, daripada main Ponzi nggak makan, gitu kan. Kalau Anda nonton channel yang membahas tentang kriminal, Anda mau bilang nggak membahas kriminal nggak makan, pola pikir Anda itu emang gimana gitu? Ada salah satunya yang seperti itu. Di blow on-in nggak mau, di backdung-backdungin nggak mau. Cuma nggak mikir-mikir. Bukan saya menghakimi. Ya. Anda belum pernah menjadi konten kreator yang mengedukasi, gitu ya. Untuk ancaman-ancaman seperti itu banyak. Ke DM, ke email, khususnya dari sindikat komplotan investasi bodong. Biasanya server Kamboja. Kalau saya cuma nyari makan di YouTube membahas investasi bodong, saya bakal hindarin bahas yang kayak gini. Paham nggak? View gue juga dikit. Gajian juga dari YouTube, AdSense, nggak tiap bulan. Kadang cuma, nggak gue liatin gitu ya. Penghasilan dari YouTube itu nggak tiap bulan. Kadang beberapa bulan baru, itu pun cuma bisa buat beli rokok doang. Makanya, kalau gue bahas Ponzi di YouTube bisa jadi kaya, mungkin sekarang gue udah kaya. Gue biasa aja. Tapi gue tuh miris ya. Indonesia itu darurat Ponzi, kecanduan Ponzi. Sama kayak judi lah, judi online gitu. Oke lah, judi gitu ya. Orang banyak yang komen, kenapa nggak bahas judi? Judi itu semua orang tahu. Mau judi slot, mau judi apa. Orang tahu, oh ini judi yang kayak gini. Kecuali mungkin orang-orang yang memang awam banget gitu. Ini tuh judi, main kayak gini tuh judi, misal. Udah, semua orang tahu. Mau main, mau enggak, ya terserah. Tapi kalau investasi bodong, skema Ponzi, mereka selalu bersembunyi di balik investasi. Memakai bumbu agama juga. Memakai bumbu sosial. Gitu. Makanya gua tertarik bahas investasi bodong, skema Ponzi itu kayak gitu. Ya. Nah, untuk orang awam, jangan sampai kalian terjerumus lagi. Ada yang jadi kaya dari bermain investasi bodong, skema Ponzi. Kalau ada, tunjukin. Berarti dia kalau ada ya, berarti dia memang endorser si komplotan Ponzi yang servernya dari luar negeri itu. Nah, jadi solusinya gimana? Tetap solusinya ketika kalian kena scam di investasi bodong, skema Ponzi, dalam hal ini BBH, orang yang ngajak kalian itu siapa? Orang yang ngajak kalian berhak mengganti rugi kerugian kalian. Nggak paham aturannya? Main ke Instagram gua, udah gua pin ya informasi dari yang berkaitan ya. Kalau investasi bodong, kalau kalian kena tipu di investasi bodong, khususnya skema Ponzi, orang yang paling pertama bertanggung jawab, harus bertanggung jawab, mau dia awam atau pura-pura awam, ya orang yang ngajak kalian pertama kali, ya kan berantai skemanya Ponzi itu. Ketika kalian deposit, duit kalian itu sudah berceceran, dikasih kepada orang yang ngajak kalian pertama kali, orang yang ngajak kalian pasti diajak lagi, duit kalian dikasih terus, sisanya kemana? Sisanya dikasih ke kalian lagi dengan deposit kecil yang dicicil, yang paling gede kemana? Ke bandar Ponzi-nya, gitu. Oke? Mungkin itu saja, turut berduka cita ya karena kengeyalannya untuk orang awam. Ya mungkin bisa lah jadi pelajaran gitu ya. Karena kalau biasanya kalau yang berpikir sekali kecemplung ke skema Ponzi, mereka itu akan kapok untuk orang awam. Mereka pasti paham polanya. Oke? Orang yang terluka kan pasti paham alur ceritanya gitu. Jadi kalau ada Ponzi lain yang nantinya ditawarin lagi, oh ini udah paham begini, menawarkan profit stabil seperti ini, menawarkan tugas yang nggak logik gitu kan, nggak logis, kerjaan orang gabut gitu. Insya Allah kalau kalian orang awam yang sekarang kena tipu di skema Ponzi, mau BBH, mau aplikasi apapun itu, kalau kalian kapok, berarti kalian nggak blow on gitu ya, berarti kalian mikir. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.